Hai teman-teman, di sini aku akan share tentang energi di bulan Agustus ya. Seperti biasa, aku share dari apa yang ketangkep aja, bukan dari sisi astrologi. Dan sepertinya video ini akan cukup panjang karena energi Agustus ini berlapis-lapis. Dan aku juga akan sampaikan peta energi gitu ya dari Mei lalu sampai September ke depan. Di video ini aku juga akan share energy update untuk 88 The Lionsgate Portal yang mana sebenarnya udah terbuka dari beberapa hari yang lalu. Secara tema atau energi besarnya di bulan Agustus ini adalah tentang spiritual alignment atau penyelarasan spiritual. Sebelum ke situ, aku mau mundur sebentar untuk recap energi dari Mei ya, teman-teman. Bulan Mei sampai Juni lalu itu mungkin terasa cukup berat ya, atau bahkan malah sangat berat gitu. Dan di mana waktu itu secara emosi dan energi bisa terasa lumayan chaos gitu ya, atau bahkan mungkin for some of us it was very chaotic. Ada juga purging yang terasa cukup intens mungkin, banyak inner works atau shadow works, terus juga ada deep release dan lain-lain. Di bulan Juli energinya udah mulai berubah gitu ya, atau bergeser lah. Kerasanya jadi lebih ringan, lebih uplifting, lebih exciting, bersemangat, lebih optimistik, dan juga kayak kita tuh mulai punya harapan lagi gitu, teman-teman, dan lain-lain. Nah, itu semua teman-teman karena di Mei dan Juni kita tuh diajak untuk melepaskan banyak hal yang memberatkan, membebani, atau melimitasi kita. Misalnya program lama, pola yang nggak baik, limiting beliefs, sampah batin, dan lain-lain. Intinya kita diajak untuk melepaskan yang memang udah nggak baik dan nggak selaras untuk kita saat ini dan ke depannya. Setelah lebih bersih itu tadi, di Juli kita mulai terkoneksi dengan cahaya di dalam diri kita. Makanya di Juli itu jadi lebih optimis, lebih yakin sama diri sendiri, nggak terlalu skeptis atau bahkan nggak skeptis lagi gitu ya sama kehidupan dan lain-lain. Bahkan ada yang seakan-akan tuh kayak mulai memiliki harapan baru. Dalam 3 bulan kemarin itu teman-teman, kita tuh membangun atau memperkuat yang disebut kedaulatan diri. Tentang kedaulatan diri ada di energy update New Moon Juli ya teman-teman. Semakin baik dan kokoh kedaulatan diri ini, kita jadi semakin bisa melihat dan menyadari mana yang aslinya kita dan mana yang tempelan luar atau hasil dari tuntutan luar. Kita juga jadi bisa membersihkan diri dari luka, trauma, social conditioning, ekspektasi, dan juga ego yang membentuk identitas palsu. Dan dari situ, jiwa kita yang tadinya tuh tertutup oleh macam-macam hal itu tadi ya teman-teman, itu jadi punya ruang gitu untuk berbicara. Nah inilah yang disebut atau yang sering disebut dengan mengingat kembali atau soul remembrance. Dan disinilah kita jadi lebih bisa mendengarkan intuisi. Bukan karena intuisinya makin keras atau makin kuat, makin tajam gitu enggak ya teman-teman. Tapi karena kitanya tuh udah makin bersih gitu. Makin hening, makin bisa hadir utuh dan lain-lain. Soul remembrance ini sebetulnya membawa kita ke lapisan yang lebih dalam dan halus atau esoteris dari fase kedaulatan diri, yaitu kedaulatan jiwa. Tapi di sini belum seutuhnya atau sepenuhnya terbentuk gitu ya dalam tanda kutip yang namanya kedaulatan jiwa ini ibaratnya baru sebagai benih gitu atau ya maksimalnya tunasnya lah ya gitu. Pertumbuhan selanjutnya itu dari benih atau tunas sampai akhirnya berbuah, matang dan lain-lain itu terjadinya di fase kedaulatan spiritual teman-teman. Jadi it's another phase setelah kedaulatan diri. Ini sebenarnya ada video lengkapnya, tapi memang aku nggak share secara terbuka. Waktu di New Moon Juli aku juga mention ini bahwa kalau memang ada yang berminat silakan chat aku. Tapi tolong dorongannya dorongan murni gitu ya teman-teman. Mohon maaf aku nggak maksud kasar, tapi ya mudah-mudahan bukan dari sekedar kepo atau dari pikiran yang penasaran. Tapi kalau memang ada dorongan murni untuk mendengarkan ocehanku lebih jauh tentang itu, chat aku aja. Nah, si soul remembrance dan juga kedaulatan spiritual ini adalah bagian dari energi di bulan Agustus ini, teman-teman. Dan ini yang menjadi contributing factors ke proses penyelarasan spiritual.
Artinya, semesta ini akan terus mengajak dan mengingatkan kita apa yang terasa benar atau baik atau apa ya, yang paling jujur gitu dari jiwa kita ini. Yang selama ini kita rasa ngeganjel, nggak nyaman, dan lain-lain, itu adalah untuk membuat kita mengingat kembali. Apa sih yang nyaman dan benar buat jiwa kita ini? Jiwa ya, teman-teman ya, bukan benar atau nyaman bagi ego yang terluka. Soul remembrance, kedaulatan spiritual, dan intuisi ini adalah energi yang cukup dominan di Lionsgate Portal, teman-teman. Dan ini adalah momen yang baik untuk inner child healing. Karena nggak bisa dipungkiri ya, teman-teman. Yang menutupi kejernihan jiwa kita itu, besar kemungkinan porsi besarnya adalah luka masa kecil. Dan momen ini adalah juga momen yang baik untuk kita kembali terhubung dengan our soul purpose, teman-teman. Dan juga terkoneksi lebih dekat lagi dengan cahaya di dalam diri kita. Waktu aku mulai mengurai ini ya, ini nih energinya udah rame banget dari beberapa hari yang lalu. Aku tuh bener-bener perlu waktu banget gitu untuk ngurainya satu persatu. Nah, waktu akhirnya mulai terurai pelan-pelan, aku akhirnya mulai paham gitu kenapa arahan untuk ngadain program Inner Child di Agustus itu besar banget. Aku pikir tuh bisa setelah September, teman-teman. Karena tadinya aku mau nyelesain materi Reiki yang level 2 dulu. Tapi akhirnya aku paham, karena ya itu si inner child healing ini bisa semakin membuka celah untuk kita bisa mengenali dan terkoneksi dengan jiwa yang utuh dan murni. Jiwa yang memang ada di balik luka atau dampak dari luka-luka tersebut. Yang mana akhirnya juga bisa membantu untuk meng-unlock our soul purpose dan juga terkoneksi dengan cahaya diri itu tadi, teman-teman. Tentang soul purpose, ini mungkin nggak langsung meng-unlock jenis pekerjaan, peran atau misinya itu sendiri secara jelas ya teman-teman. Tapi paling enggak itu bisa membantu untuk membuka kayak apa ya, pertanyaan kita gitu, buat apa sih gue di sini gitu ya, buat apa sih aku hidup gitu, tujuan hidupku tuh apa. Nah itu bisa mulai pelan-pelan kebuka tuh teman-teman. Misalnya nih, kita jadi bisa ingat apa sih yang membuatku merasa hidup? Atau misalnya kita jadi ingat jenis cahaya atau jenis energi lah ya yang kita bawa tuh sebenarnya tuh yang kayak apa sih gitu. Dan juga bisa membuka apa yang sebenarnya ada di balik kisah atau pengalaman hidup kita. Ini contoh aja ya teman-teman, contoh random banget nih. Jadi bisa jadi kita tuh akhirnya ingat, oh energi besarku ini adalah empati. Nah, nanti mungkin akhirnya jalannya adalah untuk menemani jiwa-jiwa lain yang sedang berada di masa atau fase-fase sulit. Atau contoh lainnya lagi, oh ternyata panggilan jiwaku ini adalah untuk hidup dengan damai. Jadi mungkin nanti yang terbuka adalah ke arah membawa rasa damai secara luas. Dan banyak lagi contoh lainnya ya teman-teman, mudah-mudahan kebayang. Jadi mungkin yang bisa aku simpulkan sampai sini adalah bahwa inner child healing bisa membuka pintu ke kedaulatan diri, soul remembrance, kedaulatan jiwa, kedaulatan spiritual, soul purpose, dan juga cahaya di dalam diri. Jadi teman-teman silakan melanjutkan proses inner child healingnya ya. Kalau merasa cocok dengan LTA, merasa cocok dengan aku, dan juga pendekatan yang digunakan di program Remembering the Inner Child, yaitu dari cahaya ke cahaya dan juga keluasan hati atau higher heart, silakan join program tersebut. Kita mulai di 1 Agustus selama 7 minggu. Penjelasan lengkapnya ada di 2 video terpisah. Linknya aku taruh di description box ya teman-teman. Atau kalau teman-teman ada cara lain yang dirasa lebih selaras silakan ya. Nah karena tadi udah mulai nyebut Lionsgate Portal, aku lanjut ke energi lain terkait si portal itu teman-teman, yaitu intuisi atau pesan yang sifatnya intuitif. Ini aku sebenarnya baru mention nih, aku baru share di laporan sesiku terakhir yang Open Flow Reiki, di mana pesan intuitif ini semakin banyak dan semakin jelas. Energetically heightened gitu teman-teman. Dan ini bisa dengan berbagai macam cara. Bisa lewat mimpi, mimpi itu bisa makin jelas, makin vivid gitu ya. Makin beraneka rupa.
Yang tadinya kayak biasa-biasa aja, ini lebih membagongkan, yang tadinya ceritanya bisa kita pahami langsung, ini kok jadi tiba-tiba banyak banget simbol, akhirnya kita mesti ngurai simbol satu persatu, itu bisa banget. Bisa juga lewat penglihatan, clairvoyance, teman-teman yang biasa ngelihat itu mungkin akan semakin jelas, semakin sering, semakin macam-macam lah teman-teman. Pendengaran juga bisa gitu ya, dan lain-lain. Yang perlu diperhati ini bukan hanya cara menangkapnya, tapi kepekaan dan kejernihan kita saat menerima pesan-pesan tersebut, teman-teman. Otherwise, kita bisa salah mengartikan atau kurang tepat dalam menerjemahkan atau memaknai pesan yang masuk tersebut. Aku juga baru share kemarin atau 2 hari yang lalu ya di Instagram tentang bagaimana keluasan hati bisa mempengaruhi kejernihan kita saat menangkap pesan intuitif. Kenapa bisa begitu? Karena bergerak dari keluasan hati atau higher heart chakra yang aku mention tadi, artinya pergerakan kita nggak terdistorsi oleh luka, judgment, trauma, emosi, juga ego yang terluka. Jadi kalau kita bicara tentang intuisi, teman-teman, ini bukan tentang mempertajam intuisi atau membuka cakra-cakra atas gitu ya. Tapi tentang pembersihan diri. Ini juga yang aku tekenin di pelatihan Reiki. Di level 1 bisa dibilang fokusnya itu adalah mempersiapkan diri untuk menjadi saluran yang bersih dan jernih. Di level 2 nanti, selain mulai menyentuh Reiki jarak jauh, tapi juga ini tentang intuitive healing. Itulah sebabnya di video kedua tentang program Inner Child yang Q&A itu, teman-teman, aku sampaikan bahwa program Inner Child bisa mendukung pelatihan Reiki dan begitu juga sebaliknya. Jadi si pelatihan Reiki pun itu bisa mendukung program Inner Child. Video penjelasan pelatihan Reiki level 1 aku taruh di description juga ya, teman-teman mungkin ada yang perlu. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, too much nggak sih kalau ikut dua-duanya gitu ya? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari dorongan, intensi, dan ekspektasi teman-teman sendiri. Apakah ada yang mengikuti dua-duanya? Ada. Jadi, bisa atau enggaknya aku kembalikan ke diri teman-teman masing-masing ya. Masih terkait Lionsgate, teman-teman, energi lainnya adalah tentang keberanian kita untuk menembus ilusi. Utamanya terkait identitas, peran, ego, dan lain-lain. Energinya mengajak kita untuk nggak lagi bersembunyi di balik ilusi tersebut dan menyelaraskan diri untuk menjalani hidup yang otentik dan selaras dengan jiwa, bukan dengan ego yang terluka. Penjelasan tentang ego, luka, identitas itu ada di video penjelasan tentang proses pelepasan emosi. Aku taruh juga linknya di description ya, teman-teman. Energi lainnya di Lionsgate Portal ini adalah tentang heart awakening. Dalam kita mengingat kembali keutuhan jiwa kita itu tadi, atau soul remembrance, artinya kita tuh perlu kembali ke pusatnya, yaitu hati. Karena dari hati inilah kita bisa jadi lebih jujur dan utuh. And for the heart to be awakened, kita perlu menyelesaikan atau memproses lebih jauh isu seputar atau yang berkaitan dengan heart chakra. Misalnya, luka lama yang belum selesai, terutama terkait cinta, penerimaan, dan kehilangan. Atau duka atau kesedihan yang masih dipendam atau terpendam, atau perasaan nggak layak untuk dicintai, atau kesulitan atau struggling untuk memberi dan atau menerima cinta, atau rasa bersalah dan juga rasa penyesalan, utamanya terkait relasi, atau tembok emosi yang dibangun atas dasar survival mode. Jadi mungkin aja kita bisa merasa lebih sensitif, tiba-tiba keinget seseorang dari masa lalu gitu ya. Kayak pengen nangis tapi nggak tahu kenapa. Bisa juga kayak ada rasa kangen gitu sama rumah gitu ya. Yang kita rasa tuh kayak rumah, tapi kita tuh bahkan nggak tahu yang dimaksud rumah tuh apa. Atau bisa juga kita tuh jadi tergerak untuk lebih jujur dengan perasaan kita sendiri. Lainnya lagi terkait Lionsgate Portal adalah manifestasi. Tapi ini bukan yang surface level aja ya teman-teman. Bukan sekedar afirmasi, scripting, vision board, dan lain-lain. Ini tentang menjadi apa yang kita ingin tarik ke dalam hidup kita. Jadi ini tentang embodying energi, vibrasi, dan frekuensi kita untuk bisa selaras dengan hal-hal yang ingin kita manifestasikan. LOA atau Law of Attraction
itu kan like attracts like ya, teman-teman. Nggak semerta-merta kita tuh menarik apa yang kita inginkan begitu aja. Jadi misalnya, if you want love, then be that love. Kalau pengen diperhatiin orang, ya mulailah memperhatikan diri kita sendiri dulu gitu. Atau misalnya pengen sukses, pengen banyak uang, jabatan tinggi, dan lain-lain. Ya naikinlah vibrasinya ke level kelayakan yang sesungguhnya. Kalau masih punya isu tentang low self-worth dan segala macam, ya itu perlu diolah dulu gitu teman-teman. Nah nih pas aku nangkep ini, aku juga jadinya baru ngeh gitu. Aku kan kalau nangkep tuh suka suka lemot juga ya ngeh. Ini dan itu tuh suka lama gitu. Aku baru ngeh kenapa kok aku tiba-tiba nodong Mas Andreas untuk bikin sesi tentang LOA teman-teman. Insya Allah tanggal berapa? 15 kalau nggak salah, 15 Agustus ya. Nanti infonya ada di Instagram atau di grup. Biasanya aku update-nya di grup duluan. Nah yang terakhir terkait Lionsgate Portal adalah Soul Family atau Soul Tribe Alignment. Ini aku juga baru mention nih di laporan sesi Open Flow Reiki yang kemarin itu. Di mana ada kemungkinannya kita bertemu dan berkumpul dengan jiwa-jiwa yang selaras sebagai bagian dari kita fulfilling our soul contracts. Catatannya adalah kita perlu membebaskan diri dari energi lama yang masih mengikat kita dan menahan kita untuk bertemu dengan yang selaras itu, teman-teman. Jadi itu untuk Lionsgate Portal selesai ya teman-teman. Untuk sesi reikinya nanti fokusnya ke soul remembrance dan juga hal-hal yang aku share tadi itu. Nanti di hari Jumat tanggal 8 Agustus seperti biasa sesiku rata-rata jam 9 malam WIB. Dan seperti biasa sesinya non-zoom jadi aku akan meditasi, kirim reiki. Teman-teman bisa meditasi formal, bisa ya sekedar berbaring, relax dan terbuka untuk menerima reiki. Dan setelahnya aku akan kirim laporan kalau memang ada sesuatu yang bisa aku sampaikan atau diizinkan mengalir melalui aku. Nah sekarang aku lanjut ya teman-teman. Ini yang menarik di bulan Agustus adalah full moon-nya itu di tanggal 9. Jadi hanya 1 hari setelah puncaknya Lionsgate Portal. Dan tentunya masih dipengaruhi oleh energi Lionsgate. Sesi full moon Reiki nanti akan sama Mas Aga Salim. Jadi mungkin nanti lengkapnya akan dari Mas Aga ya teman-teman. Aku akan share beberapa hal yang bisa aku sampaikan di sini saat ini adalah full moon ini bisa semakin menyoroti issues yang memang perlu dilepaskan. Yang aku mention tadi di awal teman-teman. Entah itu pola lama, limiting beliefs, luka yang belum selesai, residu emosi, dan lain-lain gitu ya. Dan sepertinya full moon ini big on freedom. Bisa jadi freedom secara emosi, dalam berekspresi, dalam berkedaulatan diri, berkedaulatan jiwa, kedaulatan spiritual, dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya teman-teman, secara general, energi Agustus ini oke kok teman-teman. Bukan sesuatu yang kayak aduh perlu dikhawatirkan, takut berat, takut ini, takut itu. Atau kayak diwaspadai yang kayak gimana gitu. Enggak kok. Jadi walaupun energinya kayak macem-macem, campur aduk, berlapis-lapis, tapi secara umum sebetulnya itu cukup tenang. Ya paling yang agak intens itu di sekitar tanggal 8 dan 9 itu aja teman-teman puncaknya Lionsgate dan si full moon itu. Nah tapi nanti setelah itu berangsur-angsur mereda kok dan akhirnya kalem lagi. Nah pas kalem ini nanti sampai ke new moon itu kita mulai beradaptasi dan mengintegrasikan apa yang udah dilalui kemarin-kemarin itu teman-teman. Termasuk yang dari Mei itu tadi, makanya aku tadi pengantarnya ngoceh dari Mei itu karena itu. Ini alurnya ini begini gitu ya. Yang mana itu semuanya tadi itu adalah yang membawa kita ke tema besarnya si Agustus ini. Penyelarasan spiritual itu teman-teman. Penyelarasan spiritual ini itu di mana apapun yang kita lakukan, kita putuskan, kita ekspresikan dan lain-lain itu selaras dengan kedaulatan diri dan kedaulatan jiwa. Karena inilah yang akan menjadi fondasinya dalam berselaras dengan semesta. Tapi tolong diingat juga teman-teman bahwa ini bukan suatu destinasi tertentu atau bahkan bukan destinasi akhir ya teman-teman. Penyelarasan secara spiritual itu akan terus terjadi sepanjang hidup kita. Regardless kita sadar atau enggak, atau kita mau atau enggak gitu. Itu tetap terjadi sebenarnya. Dan yang berjalan terus itu yang namanya spiritual alignment, bukan spiritual awakening. Ini kalau dari aku ya, aku memandangnya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong dari sisi istilah nih ya, buat aku spiritual awakening itu adalah initial awakeningnya.
momen awal gitu ya, di mana kita dibangunkan melalui kejadian-kejadian tertentu atau yang sering disebut sebagai katalis. Setelah terbangunkan, perjalanan berikutnya itu yang aku sebut sebagai spiritual alignment itu tadi. Jadi fase-fase kayak Dark Night of the Soul, Ego Death, dan lain-lain, untukku tuh terjadinya di fase spiritual alignment. Dan ini pun adalah siklus teman-teman. Bukan yang sekali jalan terus selesai. Jadi dalam fase alignment kita juga bisa mengalami katalis-katalis lainnya. Karena dengan katalis itulah kita dibangunkan lagi, dan lagi supaya semakin selaras. Ini adalah proses yang dialami setiap orang, bukan hanya oleh orang-orang tertentu aja, teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu ngerasa spesial gitu atau istimewa kalau udah ngalamin spiritual awakening. Karena ini nih suatu proses yang alami, bukan anomali. Tadi di awal aku sempat mention tentang peta energinya sampai September ya, teman-teman. Nah, ini aku sampaikan tentang yang sampai September. September ini energinya terkait transformasi besar dan juga pemurnian diri. Energinya pun cukup besar teman-teman karena nanti ada 2 eclipse. Aku dapat bocoran dari Mbak Putri, Mbak Putri Surya gitu ya bahwa memang lumayan intens. Ini gara-garanya, aku tiba-tiba dapat sesuatu untuk Mbak Putri, aku bilang, "Mbak, kayaknya you need to do a Zoom session yang live for public gitu ya, nanti kita live stream di public gini 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 gini." Terus kata Mbak Putri, "Oh, ya boleh Mbak, nanti deh untuk yang eclipse gimana gitu, karena gini gini." "Oke, bungkus." Gitu kan. Nah, di situlah Mbak Putri cerita, "Oh ya itu memang intens segala macam, ada 2 eclipse, yang pertama di minggu pertama I think, yang kedua mungkin di minggu ketiga atau keempat, aku agak lupa gitu ya." Nah, jadi nanti itu ya teman-teman, Mbak Putri akan adain sesinya di Zoom open for public energy update dan collective message for the eclipse seasons, insya Allah di tanggal 28 Agustus. Jadi nanti lebih lengkapnya tentang eclipse di situ karena aku nggak paham. Cuma akhirnya juga aku tuh memahami satu dan lain hal gitu ya. Mungkin gini dulu. Waktu aku dapat tentang transformasi dan pemurnian ini, akhirnya tuh bisa kelihatan dengan lebih jelas gitu ya, proses spiraling up yang terjadi sejak Mei itu tadi, teman-teman. Spiraling up ada di video penjelasan tentang pelepasan emosi itu ya, tadi aku mention sebelumnya, ada di description nanti linknya. Jadi spiraling up-nya itu gini teman-teman, ibaratnya ini kebagi jadi 4 fase aja gitu ya. Mei, Juni itu, kita tuh kayak masuk ke dalam diri, bersih-bersih, detox gitu ya, dan lain-lain. Juli kita mulai menemukan cahayanya, jalan nih spiralnya nih, kita tuh nggak muter di tempat, spiral naik gitu teman-teman. Teman-teman lihat ya di situ soalnya ada apa ya, ada gambarnya gitu yang aku tampilin di video itu. Juli kita mulai menemukan cahaya gitu ya, kita berjalan naik di spiralnya itu. Agustus terus berproses di spiral up itu, di mana kita mulai hidup dari cahaya yang kita temuin di Juli gitu ya. Dan di September kita tuh ngebuang sisa atau residu energi gitu lah ya, melalui proses pemurnian diri dan sehingga akhirnya massive transformation itu bisa terjadi. Nah, kira-kira alurnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, dari situ akhirnya aku juga paham, kayak aku bilang, aku ngeh tuh suka belakangan banget gitu kan ya. Kenapa ada dorongan besar banget untuk ngadain program 60 hari, program meditasi 60 hari batch batch 4 dan juga program Ho'oponopono batch 2 di September. Karena memang keduanya itu bisa mendukung energi di bulan September itu dengan cara dan fokus yang berbeda. Di dalam proses pemurnian diri dan transformasi, juga energi eclipse yang intens itu, teman-teman. Kita tuh bisa memiliki atau muncul banyak pertanyaan yang tiba-tiba keluar aja gitu dari dalam diri kita gitu ya. Misalnya tentang siapa kita sebenarnya, kita tuh perlu ngelapasin apa sih yang ganggu sama ini, apa yang masih nahan kita dan lain-lain gitu. Segala macam rupa bisa bermunculan. Nah, program meditasi 60 hari itu bisa menjadi wadah dan juga jangkar dalam melewati momen-momen tersebut. Sementara kalau yang Ho'oponopono itu udah jelas banget gitu ya, dari batch pertama aku emang selalu bilang itu tentang proses pemurnian diri secara mendalam. Satu hal yang disampaikan oleh Mbak Putri ke aku terkait energi eclipse September itu adalah supaya jangan adain sesi meditasi di sekitar tanggal-tanggal eclipse itu, teman-teman. Karena besarnya energi during the eclipse itu bisa mendistorsi energi kita. Energi
eclipse itu membawa energi yang sifatnya tuh mengguncang gitu ya, dan untuk menstabilkannya itu perlu energi lebih. Jadi kalau misalnya meditasi dan nggak stabil gitu energinya, bisa jadi mumet, energi kitanya itu. Mmm, Mbak Put kalau dengar ini aku salah mengutip mohon maaf lahir batin ya, nanti tolong aku dikoreksi. Tapi seingatku gitu. Nah aku tuh kaget jujur waktu Mbak Putri ngomong kayak gitu, karena udah di-set kan tuh yang 60 hari dan juga yang Ho'oponopono gitu. Jadi aku tanya, "Mbak Put gimana itu, tetap bisa jalan atau enggak?" Gitu. Tapi kata Mbak Putri karena itu serangkaian jadinya nggak apa-apa gitu ya. Dan ya aku rasa sih yang aku dapat juga mungkin karena itu terwadahi ya teman-teman, ada safe container gitu di mana kita saling meruangi satu sama lain. Jadi ini bukan hanya tentang aku yang meruangi atau mewadahi teman-teman gitu, tapi saling saling, kita saling saling meruangi gitu. Itu yang namanya energi kolektif soalnya saudara-saudara. Jadi saling apa ya, kita berkumpul dengan intensi yang sama, intensi yang positif gitu ya, ya tentunya juga akhirnya bisa menyebarkan, meradiasi, energi yang memang positif itu sendiri, baik untuk kita yang di dalamnya ataupun di sekitar kita. Nanti untuk sesi Reiki yang 88, Lionsgate Portal silakan chat aku untuk mendaftar. Kalau misalnya teman-teman ada yang dari sekarang mulai ngerasa energinya agak berantakan, bisa ikut sesi reikinya Mas Aga Salim terdekat itu tanggal 2 hari Sabtu itu Cakra Balancing. Nanti chat aku juga kalau berminat ya. Oh ya teman-teman untuk melengkapi energy updates ini silakan menyimak juga energy update dari Mbak Putri itu yang terkait retrogrades yang going on sampai November ya. Aku taruh juga linknya di description. Terima kasih teman-teman.